siang semuanya. Mohon perhatiannya sebentar. Perkenalkan, saya Anung Dwi Nugroho. Saya dari kelompok 5. Selanjutnya ada teman saya yaitu Jinadul Rizka Amanda, Irfas Agung Nur Muhammad Al-Hafiz, Nur Azlina Setia Wardani, Ivana Helga Bicarista, Anung Dwi Nugroho, C. Sabita, Naila Fika Arifin, dan yang terakhir ada Arkia Rajeksa Rizal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nah teman-teman, kalian sendiri tahu nggak apa itu reksadana? Jadi reksadana itu adalah wadah yang menampung dana dari pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nanti dana yang diinvestasikan tersebut bisa berupa saham, pasar uang, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya next, mengapa harus invest di reksadana? Berinvestasi di reksadana dapat menjadi pilihan yang baik karena dapat membantu mencapai tujuan finansial, diversifikasi aset, dan meminimalkan risiko. Selanjutnya ada keunggulan reksadana. Untuk keunggulannya sendiri, pertama yaitu dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Kedua, risiko relatif yang rendah karena terdiversifikasi. Keunggulan yang ketiga itu ada cocok untuk pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio. Selanjutnya keempat ada keunggulan yang keempat ada cocok untuk investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar. Yang terakhir itu secara relatif biayanya rendah. Oke. Selanjutnya ada risiko investasi di reksadana. Yang pertama ada one prestasi, yaitu kondisi di mana manajer investasi tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada investor, yaitu pengembalian dana serta keuntungannya atau disebut juga mengalami gagal bayar. Yang kedua ada masalah ekonomi dan politik, yang dimana yaitu permasalahan ekonomi dan politik pada sebuah negara juga bisa menyebabkan investasi di reksadana tidak stabil. Contohnya adalah kebijakan baru terkait aturan investasi di sebuah negara. Yang risiko yang terakhir yaitu ada nilai turun. Menurunnya nilai aktiva bersih per unit penyertaan, biasanya risiko ini cukup tinggi untuk jenis reksadana saham. Untuk reksadana pasar uang risiko nilainya menurun cukup kecil karena instrumennya biasanya dari deposito dan obligasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anu. Oke, selanjutnya ada berbagai macam reksadana. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Seperti namanya, reksadana pasar uang itu komponennya kebanyakan atau semuanya itu dari pasar uang yang tadi udah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Terus selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini biasanya komponennya itu pendapatan dari misalnya bank gitu. Kayak BRI pendapatan tetap, Mandiri pendapatan tetap. Terus yang ketiga itu ada reksadana saham. Reksadana saham ini komponennya itu dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kayak misalnya saham Telkom, saham Mandiri, saham BNI. Itu cuma aja reksadana itu dikhususin buat saham aja. Yang terakhir ada reksadana campuran. Kalau campuran ini dia semuanya ada di dalam satu reksadana itu. Jadi manajer investasi ini mengelola semua jenis investasi kayak pasar uang, pendapatan tetap, saham juga. Jadi kalau kalian lebih senang diversifikasi investasi kalian, itu bisa disarankan ke reksadana campuran. Oke, untuk reksadana mungkin cukup. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif itu adalah perjanjian atau kontrak yang dari antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset di masa depan dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak tersebut. Derivatif sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah opsi. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli, tetapi bukan kewajiban. Jadi nggak harus untuk membeli, atau opsi membeli atau disebutnya call option, atau opsi menjual atau put option. Aset pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Pembeli opsi membayar sejumlah premi, atau premi itu pengertiannya dari harga yang sudah ditentukan dan harus dibayar di waktu
yang sudah dijanjikan juga atau disepakati kepada penjual opsi sebagai imbalannya atas hak ini. Terus yang kedua ada futures. Futures sendiri adalah kontrak antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Bedanya kalau misalnya opsi ini bukan kewajiban, jadi cuma jadi hak, kalian bisa membeli atau tidak. Tapi kalau misalnya future, kalian emang udah terikat, udah ada kesepakatan. Kalau misalnya ini tanggal 24 dan kalian punya future atau jatuh temponya itu di tanggal 28, jadi tanggal 28 kalian harus membeli aset tersebut. Oke, sebelum ke conclusion ya atau kesimpulan, di opsi sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Ada opsi beli atau disebutnya call option. Ini opsi beli ini memberikan hak kepada pemegang untuk membeli aset dasar pada harga strike. Harga strike itu adalah harga kesepakatan. Jadi kalau misalnya harga strike sebelum atau pada tanggal jatuh tempo itu naik, jadi kalian bisa tetap beli dengan kesepakatan. Otomatis ketika kalian udah punya aset tersebut, kalian bisa menjualnya dengan harga yang ada di pasaran sekarang. Contohnya kayak kalian membeli emas sekarang, tapi kalian belum membeli aset tersebut, jadi kalian bisa membayarnya ketika tanggal jatuh tempo yang udah disepakati. Jadi kalian membeli emas, kesepakatannya itu harga 100.000 per gramnya, tapi ternyata pada saat tanggal jatuh tempo harga emas sudah naik jadi 150.000 per gramnya. Kalian bakal tetap membayar 100.000, enggak 150.000 gitu. Kebalikannya opsi jual atau put option. Semisal put option ini memberikan hak kepada pemegang atau untuk menjual aset dasar pada harga strike. Harga strike itu harga kesepakatan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Put option ini digunakan investor untuk mengantisipasi bahwa harga aset akan turun. Semisal kalian udah bayar 100.000, ternyata turun jadi 50.000, kalian bisa langsung menjual aset tersebut sebelum jatuh tempo kesepakatannya itu turun 50.000, jadi kalian tetap bisa jual 100.000. Terus selanjutnya sesudah opsi ada future. Future ini ada namanya mekanisme future. Dalam kontrak future, kedua belah pihak sepakat untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Future berbeda dari opsi karena future ini merupakan kewajiban, bukan hak. Artinya baik pembeli maupun penjual harus memenuhi kontrak yang sudah disepakati. Di dalam future juga ada namanya leverage future. Semisal kalau leverage future tersendiri ini emang banyak digunakan oleh para trader aja. Oke, aku bakal ngasih contoh di sini ada XAU IDR. XAU itu adalah kode dari emas ke rupiah. Harganya itu sekarang kalau dilihat di sini adalah ini bergerak terus ya, karena dia emang lagi pasarnya lagi buka ini seharga 47.800.000-an. Nah, di future ini, leverage future ini kalian nggak perlu membayar 47 juta ini. Misalnya yang umum itu ada leverage 1:100. Nah, satunya itu adalah 47 juta ini. Leverage-nya adalah 100. Jadi 47 juta dibagi 100. Nah, jadi kalian hanya perlu membayar 4.700.000 kalau leverage-nya 1 dibanding 100. Jadi 4.700.000. Kemudian selanjutnya juga ada 1:200. Sama kayak gitu juga 47 juta dibagi 200. Semakin ke bawah itu terakhir kalau aku tahu maksimalnya 1:1000.
Jadi kalian bisa investasi satu posisi atau satu emas ini dengan harga 47 juta dibagi 1000 berapa tuh? 47.000. Tapi leverage ini seperti pedang bermata dua. Semakin besar leverage yang kalian ajukan, kayak misalnya 1/1000, emang modal kalian semakin minim yang dikeluarkan. Tapi itu sama aja kalian ngutang. Harusnya kan harganya 47 juta ya. Leverage-nya 1/1000, kalian hanya membayar 47.000. Itu kalau turun berarti kalian margin call atau modal kalian 47.000 itu bakal hilang dan kalian ada kewajiban untuk membayar karena kan ini futures ya. Futures itu adalah kewajiban. Tuh. Kalau misalnya kalian untung, kalian ya bakal 2 kali lipat dari modal. Ya, kalau futures itu tadi adalah kontrak yang disepakati oleh dua belah pihak yang merupakan kewajiban. Jadi kalau misalnya jatuh temponya tanggal 28, kalian harus membayar tanggal 28. Itu. Tapi kalau opsi, kalian bisa, bukan kewajiban kalian gitu. Kalau misalnya kalian mau opsi membeli, itu hak kalian. Opsi menjual itu hak kalian juga. Tapi sama-sama kontrak, di dalam kontrak. Mungkin kalau contohnya di sini ada contohnya perusahaan energi. Sebuah perusahaan energi yang beroperasi di sektor minyak dan gas itu mungkin akan menggunakan kontrak berjangka atau future. Gunanya untuk mengunci harga bahan bakar pada tingkat tertentu untuk melindungi dari fluktuasi harga minyak mentah yang tajam. Nah, perusahaan energi ini pasti dia sudah menghitung berapa harga yang aman untuk dia jual, harga jual dari minyak dan gas ini. Jadi dia udah mengunci harganya di harga misalnya 280 per liternya untuk minyak, misalnya contohnya doang ini ya. Itu dia bakal nyari kontrak dengan perusahaan yang mau ngebeli. Mau nanti harga minyaknya naik atau turun, orang yang udah terikat oleh kontrak itu atau future itu, kontrak berjangka, harus beli di harga 280. Mau di masa depan itu minyaknya turun atau naik, gunanya adalah untuk mengunci harga bahan bakar pada tingkat tertentu. Tingkat tertentu ini artinya perusahaan itu udah menghitungkan berapa angka amannya untuk dia ngejual sehingga nggak rugi, melindungi dari fluktuasi harga minyak di dunia. Selanjutnya kalau untuk contoh opsi, investor saham. Seorang investor yang percaya bahwa harga sahamnya akan naik, dia bakal ngebeli di harga contohnya siapa ya? Adrian lah. Adrian udah menganalisis suatu saham, misalnya Telkom. Adrian percaya nih saham Telkom akan naik dalam 3 bulan ke depan. Nah, dia membeli opsi call. Jadi Adrian ngebeli saham Telkom untuk memperoleh hak membeli saham dengan harga lebih rendah. Karena kan kamu percaya harga Telkom naik 3 bulan ke depan. Jadi kamu ngamanin harga misalnya sekarang 208 berapa sih? Telkom berapa? 2.600. Nah, berdasarkan analisis kamu 3 bulan ke depan itu bakal naik. Jadi kamu ngeluarin membeli opsi call sehingga kamu mendapatkan hak membeli saham. Nah, nanti harapannya kamu mendapatkan keuntungan jika harga saham benar-benar naik. Kalau misalnya turun karena ini opsi, kamu nggak perlu sesuai analisis kamu 3 bulan. Kalau kamu udah misalnya turun ke 2.500, kamu nggak percaya itu bisa naik lagi, kamu bisa cut loss atau mengeluarkan opsi put option, opsi jual. Itu hak kamu. Jadi hak membeli, hak menjual itu hak kamu, itu opsi. Dan yang terakhir ada namanya di ini ada currency swap. Currency swap biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional. Gunanya untuk menghindari fluktuasi nilai tukar USD ke rupiah misalnya. Karena misalnya perusahaan X itu menggunakan currency swap atau kontrak bersama
perusahaan di luar negeri. Nah, dia mengamankan dari fluktuasi nilai tukar dolar ke rupiah yang naik turun gitu. Pada kesimpulannya, reksadana adalah kumpulan dana yang dikumpulkan oleh para investor dan dipercayakan oleh orang yang emang dia benar-benar bisa menganalisis, namanya itu manajer investasi. Untuk derivatif itu adalah kontrak atau surat perjanjian antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset, mau itu saham, komoditas, atau nilai tukar mata uang, semua aset yang bisa diinvestasikan di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.